Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Para pemirsa, ada sebuah kenikmatan baru yang tidak ada di dalam surga. Kenikmatan ini hanya ada di dalam dunia, yang mana diberikan kepada makhluk yang pertama sampai sekarang, dan bisa kita nikmati, dan kelak kita di surga tidak bisa menikmatinya. Apa kenikmatan tersebut? Kalau saya tunjukkan, tak kala kita mau melakukan wudhu, berniat, kita selalu membaca niat nawaitu wudhu'ah liraf'il hadasil. Itu kenikmatan baru itu selalu kita ucapkan dalam niat wudhu. Aku nawaitu berniat, nawaitu wudhu'ah, berniat wudhu liraf'il hadasil, untuk menghilangkan hadas. Hadas itu apa para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala? Mungkin banyak yang mengatakan hadas itu kotoran atau najis. Kalau kita cari di kamus Arab, hadas itu artinya sesuatu yang baru. Selalu kita ucapkan sesuatu yang baru dalam niat. Apa yang baru itu? Yang menjadikan kita melakukan wudhu, sesuatu yang baru itu, yaitu tak kala kita tidur. Nah, ini di akhirat tidak ada tidur, maka itu ada sesuatu yang baru. Maka kita harus berwudhu. Kita BAB atau kencing itu di surga tidak ada para pemirsa. Orang kencing dan BAB dan tidur tidak ada. Itu suatu kenikmatan para pemirsa, yang mana kelak ketika kita meninggal tidak bisa kita nikmati lagi. Tidur, BAB, kencing, kenikmatan baru. Maka tak kala kita bertemu kepada Allah, kenikmatan baru itu kita bersihkan dengan berwudu, bersesuci. Keluar sperma ataupun seorang perempuan mengeluarkan indung telur, maka itu ada sesuatu yang baru yang tidak ada di surga para pemirsa. Bahkan tak kala kita mati, itu pun tidak ada di surga. Di akhirat tidak ada. Mati itu sesuatu yang baru, maka dari itu diperintahkan agama kita untuk dimandikan, mandi besar. Yang bisa melakukan ada yang hidup, karena itu sesuatu yang baru, perpisahan nyawa dengan tubuh kita. Kita akan melakukannya itu entah kapan, tapi sudah pasti bakalan kita lakukan, yaitu nyawa kita berpisah dengan tubuh kita. Nah, tidur juga sama, BAB, kencing, berhubungan seksual
dan keluarnya sperma atau keluarnya indung telur yang di perempuan datang bulan, itu ada sesuatu yang baru yang tidak ada di akhirat, tidak ada di surga. Jadi kita nanti tidak bisa menemukan itu. Itu adalah kenikmatan. Alhamdulillah kita bisa merasakan itu, yang mana tidak bisa kita rasakan kelak ketika kita meninggal. Kelihatannya ringan, kelihatannya baru, tapi tak kalah kita tidak bisa melakukannya. Hidup di dunia ini aja, tak kalah kita tidak bisa tidur, Masya Allah. Itu beratnya, karena manusia di dunia itu wa khuliqal insanu fi kabad, diciptakan dalam keadaan resah, berat. Maka dari itu Allah memberi fasilitas sesuatu yang baru yang tidak ada di surga, itu tidur. Mestinya tak kalah kita tidur itu bangun, permasalahan itu fresh lagi dan lebih ringan. Lupa. Kadang-kadang kenikmatan dunia ini kita remehkan. Akan tapi tak kalah sudah tidak kita dapati kenikmatan itu, kita bingung sendiri. Katakan kita bisa keluar ke kamar mandi, bisa BAB dan non, itu kenikmatan yang tidak ada di surga, para pemirsa. Maka dari itu mari kita nikmati, kita syukuri kehidupan kecil-kecil ini. Menurut kita kecil atau besar, kita mensyukuri yang kecil ini, maka yang besar tentunya akan lebih mantap untuk mensyukurinya. Kadang-kadang itu yang namanya manusia yang dipikirkan masalah yang uang, harta, dia tidak memikirkan kesehatan. Wah, hartanya banyak, akan tapi kemudian salah satu kesehatan diambil sedikit aja. Katakan sakit gigi aja, Masya Allah, kita berusaha untuk menyelesaikannya ke dokter, kemanapun untuk bayangkan kalau penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tentunya kita tidak, berapa juta pun kita keluarkan, berapa rupiah pun kita keluarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada tema penguatan pendidikan karakter agama Islam pada hari ini, saya akan membahas mengenai arti dan makna syukur kepada Allah Ta'ala. Kelihatannya syukur itu cuma kita ucapkan dengan alhamdulillah saja, atau syukuran pada teman-teman kita, pada kolega kita. Akan tapi belum berarti kita itu melakukan yang kita lakukan tersebut termasuk hamba yang bersyukur, para pemirsa. Katakan, saya akan ambil gambaran yang ringan. Ketika kita ditanya, syukuran apa rek? Aku syukuran aku berhasil dapat rezeki ini. Syukuran ini supaya nanti kelak oleh Allah ditambahkan lagi rezekinya. Berarti bukan syukur itu namanya, masih kurang terus. Kita doa ini kurang terus. Apakah itu salah? Tidak salah. Benar, tidak salah. Akan tapi makna bersyukur itu artinya merasa cukup, merasa puas atas kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tak kalah kita doa selalu diawali dengan ucapan hamdalah, pujian kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Dan bersyukur itu butuh ilmu dan butuh waktu, para pemirsa. Kita bangun tidur, kita bisa bangun tidur aja. Kalau Nabi Muhammad, orang kalau sudah bisa bangun tidur dari tidurnya dan
bisa makan sesuatu pada waktu itu, bukan makan ini tapi makan pada bangun, setelah bangun tidur tersebut dia sudah mendapatkan kenikmatan seluruh yang ada di dunia ini, seperti harta atau apapun keinginan kita semua itu. Kalau kita nggak diberi kesehatan, nggak bisa tidur aja para pemirsa, betapa beratnya. Banyak yang namanya tidur itu adalah dilatih untuk mati oleh Allah Ta'ala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Itu doa mau tidur. Artinya apa? Kita dilatih Allah tidur, dihentikan, direset oleh Allah, dan bangun tidur kita sudah direset oleh Allah. Permasalahan kita yang telah lalu itu lebih ringan mestinya. Kayak seperti itu ternyata tidak gampang orang mensyukurinya. Kita doa atau apapun itu memang diperintahkan Allah kita untuk berdoa, tapi intinya apakah kita sudah bersyukur, itu masih ada tanda tanya besar. Karena syukur itu adalah sedikit sekali yang bisa. Nah, ini yang bicara bukan saya atau Nabi Muhammad pun tidak bicara seperti itu, tapi yang menjelaskan seperti itu adalah Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Sedikit. Oleh karena itu butuh ilmu dan butuh waktu untuk bersyukur itu. Kita bangun tidur, jika kita syukur apa yang kita lakukan, kita butuh waktu untuk menikmati. Masya Allah, dengar kenikmatan yang Allah berikan, yang telah diberikan pada kita itu sangat banyak sekali. Walaupun kenikmatan ringan atau yang baru yang tidak ada di surga, tapi itu satu kenikmatan yang kelak kita setelah diambil nyawa kita tidak bisa menikmatinya. Oleh karena itu kita harus mempunyai ilmu untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti tujuannya untuk meminta ini. Bersyukur itu adalah merasa cukup atas pemberian Allah Ta'ala. Maka dari itu kita harus mengucapkan ketika berdoa, ya Allah, masih dikasih nyawa, ya Allah, alhamdulillah. Keluargaku masih komplit, tidak ada musibah apapun. Aku masih bisa merasakan makanan apapun. Kita ucapkan semua dalam hati kita, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itulah yang harus kita lakukan. Karena bersyukur itu intinya adalah merasa cukup apa yang diberikan Allah Ta'ala. Tak kala kita mempunyai hajat ini, silakan, memang diperbolehkan oleh Allah meminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku kabulkan. Tapi harus didasari rasa syukur di hati kita segala apapun yang diberikan Allah Ta'ala. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah diambil nyawanya, kepingin sekali seperti kita berdoa, berterima kasih, bersyukur, sholat. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk sholat. Berilah kesempatan aku untuk bertobat. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk
bersedekah, tak sedekahno kabeh apa sing jenengan berikan kepadaku ya Allah. Jika aku diberi kesempatan 1 menit, 1 detik aja untuk beraktivitas lagi di dunia. Tapi kalau sudah diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala, sudah nyawa berpisah dengan tubuh, jangankan 1 detik, 1 menit. Para pemirsa, di tangan kanan kita, kiri kita ada jam. Ini petunjuk. Kita ini adalah manusia, makhluk Allah yang berbatas dengan waktu. Oleh karena itu para pemirsa, kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah diambil nyawanya, itu kepingin seperti yang kita lakukan. Bangun tidur, makan, sholat, ngaji, bersedekah, kepingin semua. Akan tapi tidak bisa mereka lakukan karena sudah game over, sudah habis waktunya. Kita itu manusia berbatas dengan waktu. Oleh karena itu kita gunakan semaksimal mungkin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perasaan syukur ini akan kita bahas lagi dengan penguatan karakter Jumat depan season 2. Semoga kita bisa mengamalkan, bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan, baik itu yang sesuatu yang baru yang tidak ada di surga ataupun apapun kenikmatan yang ada pada diri kita. Harapannya kita termasuk hamba yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.